Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau terus memberikan kami firman-Mu. Kami rindu kami terus bertumbuh dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, singkapkan firman-Mu bagi kami. Amin. Bagian firman Tuhan kita pinjil Matius pasal 26 ayat 36 sampai yang ke-37. Demikian bunyi firman-Nya. Di taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati Tuhan, saudara dan saya hari-hari ini kita ada dalam perayaan Minggu Sengsara. Kita tidak sedang merayakan atau sedang memperingati Yesus yang akan mati bagi kita. Tetapi Alkitab mencatat 2000 tahun yang lalu karya itu telah Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Dia melakukannya demi kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, waktu Yesus sudah tiba pada saat di mana ia akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang akan membunuhnya. Firman Tuhan berkata, saat itu Yesus berdoa di taman Getsemani. Kalau saudara baca ayatnya yang ke-37 dikatakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Saudara bisa membayangkan apa yang Yesus lakukan. Dia ada sebagai manusia yang mati di kayu salib, bukan karena dosanya, bukan karena perbuatannya, tapi karena kehidupan umat Allah yang harus diselamatkan. Yesus melakukannya. Sebagai manusia ia merasa sedih, dia merasa gentar dengan apa yang akan dia alami, apa yang akan dia hadapi pada saat itu. Tetapi dia harus melakukannya demi melakukan kehendak Bapa. Nah, oleh karena itu, kalau kita dapat membayangkan dan kita dapat merasakan bagaimana penderitaan Yesus saat itu, mari kita belajar sebagai orang-orang yang sudah menerima karya Yesus lewat peristiwa kematian dan kebangkitannya. Marilah kita hidup seperti orang-orang yang bisa menghargai karya Yesus dalam hidup kita. Saudara dan saya harus belajar di sepanjang perjalanan kehidupan kita, baiklah kita memiliki sikap hidup tingkah laku yang benar-benar menyatakan apa yang telah Yesus kerjakan bagi hidup kita. Dia tidak sekedar menyelamatkan saudara dan saya dari dosa, tetapi Alkitab mencatat lewat peristiwa yang dilakukan Yesus di kayu salib, Dia telah memberikan kehidupan baru bagi saudara dan saya. Kita hidup sebagai new creation. Nah, oleh karena itu, mari kita menjalani hari-hari hidup kita sebagai ciptaan baru itu. Bagaimana seorang ciptaan baru itu ia hidup? Ia harus hidup dengan penuh kesadaran kalau apa yang dia lakukan dan kerjakan dalam hidupnya, dia melakukan hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan telah melakukan karya besar melalui Yesus Kristus, sehingga new creation itu hidup harus melakukan apa yang Bapa inginkan. Yang berikutnya, sebagai ciptaan baru, bagaimana kita hidup di dalam kemenangan. Karena peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Jangan kita hidup terintimidasi dengan keadaan situasi, tetapi biarlah kita yang dapat mengalahkan keadaan dan situasi yang kita alami. Hidup sebagai pemenang, hidup sebagai orang-orang yang tahu bahwa apa yang dilakukan Yesus telah memberikan kemenangan bagi hidup kita. Saya percaya kalau perjalanan hidup kita berjalan dari kesadaran kita sebagai ciptaan baru, maka itulah yang akan membuat saudara dan saya menghargai karya Yesus di kayu salib. Biarlah Tuhan Yesus terus menolong kita melalui Roh-Nya yang kudus untuk bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita. Kita hidup sebagai ciptaan baru lewat karya Yesus di kayu salib. Apa yang Ia alami, apa yang Dia jalani, kesengsaraannya
hanya Dia lakukan demi saudara dan saya. Tuhan Yesus tolong kita, Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ajari kami untuk kami terus membangun kesadaran kami kalau kami adalah ciptaan baru lewat karya kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitan Yesus. Sehingga kami dimampukan hidup sebagai ciptaan baru yang hidup menjalani hari-hari kehidupan kita untuk menghargai karya kematian Yesus bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, tuntun kami semua untuk kami mampu hidup melakukan firman-Mu. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.